Pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja yang diatain oleh Robin and Judge 2019. Saya akan menjelaskan dengan 6 pilar taksonomi Bloom Anderson. Yang pertama, definisi dan dasar motivasi untuk kelompok mengingat dan remembering. Fokus menjelaskan intensitas cahaya, intensitas arah, dan ketekunan usaha individu untuk mencapai suatu tujuan. 3 elemen kuncinya yaitu intensitas beberapa keras seorang berusaha, yang kedua ada arah usaha yang dikaitkan dengan tujuan organisasi, yang ketiga ada ketekunan seberapa lama seorang mempertahankan usahanya. Terus kemudian ada teori klasik menyebutkan hierarki kebutuhan Maslow, psikologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua ada memahami, yaitu teori kontemporer, self determination teori. Orang lebih termotivasi jika mereka merasa punya kendali atas tindakan mereka atau otonomi. Goal. Yang kedua ada goal setting teori. Edwin Luke menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada equity teori. Karyawan membandingkan apa yang mereka berikan kepada pekerjaan, input dengan apa yang mereka dapatkan, output, lalu membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga ada menerapkan atau applying, yang aplikasi motivasi melalui desain kerja. Job karakteristik model JCE menerapkan motivasi melalui rancangan pekerjaan yang memiliki skill variety atau keragaman keahlian. Yang kedua ada text identity atau identitas tunggal. Yang ketiga text significance, signifikasi tugas. Contohnya itu perusahaan menerapkan job rotation, rotasi pekerjaan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi kerja di lini produksi. Terus yang keempat ada hubungan antar variabel dan motivasi, yaitu dalam kelompok menganalisis atau analyzing. Yang pertama ekspektasi teori Victor Fromm menganalisis hubungan antara upaya kinerja, ekspektasi, kinerja imbalan, instrumentalisi. Yang ketiga ada imbalan tujuan pribadi. Yang keempat kemudian yang kedua ada analisis masalah. Jika karyawan merasa sekeras apapun mereka bekerja, mereka tetap tidak akan mendapatkan nilai yang bagus dalam penilaian kinerja, maka motivasi akan hilang. Kemudian yang kelima ada evaluasi sistem imbalan, mengevaluasi penilaian efektivitas, mengevaluasi apakah program pay for performance atau gaji berdasarkan kinerja benar-benar meningkatkan motivasi jangka panjang atau justru merusak motivasi intrinsik. Yang berikutnya ada kritik, menilai apakah sistem bagus untuk individu dapat merusak kerjasama tim atau kohesi kelompok dalam suatu divisi. Kemudian yang keenam ada merancang strategi motivasi terintegrasi. Solusi manajerialnya yaitu merancang sistem manajemen kinerja yang menggabungkan manajemen by objektivitas MBO dengan program pengakuan karyawan, employee recognition program. Contoh perencananya itu membuat program karyawan bulan ini yang kriterianya tidak hanya berdasarkan angka penjualan tapi juga berdasarkan nilai-nilai bantuan kepada tim, menciptakan budaya motivasi yang inklusif. Cukup sekian.